Periode libur Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berwisata. Hal ini menjadi menarik untuk kita sorot bersama-sama karena di saat periode Nataru tersebut, tepatnya tanggal 30 Desember lalu, Presiden Joko Widodo secara langsung mengumumkan pencabutan status PPKM di seluruh Indonesia. Hal ini pun menuai respons beragam, khususnya terkait dengan kekhawatiran akan adanya lonjakan kasus COVID-19 pasca pencabutan status PPKM. Dan oleh karena itu, kita awali fact check pada siang ini dengan pemaparan data dari kepadatan yang terlihat di sejumlah tempat wisata selama periode libur Nataru. Saya menyajikan ada 3 tempat wisata, khususnya di wilayah Jabodetabek yang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan pada periode Natal dan Tahun Baru ini cukup meningkat signifikan. Yang pertama ialah Taman Marga Satwa Ragunan, di mana kisarannya di atas 70.000 kunjungan dari para pengunjung, baik itu tanggal 25 Desember ataupun 1 Januari. Padahal untuk Ragunan sendiri rata-rata kunjungannya hanya berkisar 20 hingga 40 ribuan pengunjung jika itu di hari biasa. Kemudian di Taman Impian Jaya Ancol, kurang lebih kunjungannya pada 25 Desember di angka 58.000, kemudian 1 Januari 43.000. Ini juga meningkat signifikan karena rata-rata kunjungan di Taman Impian Jaya Ancol ini di kisaran angka 30 ribuan pengunjung. Dan yang terakhir di TMII, di mana datanya pada tanggal 25 Desember ini di angka kurang lebih 27 ribuan pengunjung, kemudian pada tanggal 1 Januari di angka kurang lebih 32 ribuan pengunjung. Namun untuk rata-ratanya ternyata hanya di angka belasan ribu pengunjung. Jadi bisa dibayangkan pemirsa seperti apa kepadatan yang terjadi di tempat wisata tersebut, khususnya di tengah situasi saat ini. Dan jika kita lihat lagi ke data kasus COVID-19 di tanah air, ternyata pemirsa mengalami peningkatan di 2 hari pertama di tahun 2023. Kami mencatat di sini untuk tanggal 1 Januari terjadi peningkatan kasus se-Indonesia ini ada kurang lebih 366 kasus, kemudian pada tanggal 2 Januari ada 262 kasus yang terjadi di Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 ini menunjukkan bahwa situasi pandemi ini masih berlangsung di Indonesia maupun di dunia dan sejatinya ini belum berakhir. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya yaitu Muhammad Syahril mengatakan bahwa meskipun status PPKM sudah dicabut, baik itu di dunia maupun Indonesia tetap masih dalam suasana pandemi. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh WHO bahwa pandemi belum berakhir sehingga diminta untuk tetap harus waspada. Dan pemerintah pun melalui surat instruksi Kemendagri nomor 53 tahun 2022 kepada seluruh kepala daerah menginstruksikan agar masyarakat tetap menggunakan masker. Di antaranya ini dituangkan dalam 4 poin. Yang pertama pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit. Kemudian apabila memiliki gejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek dan juga bersin. Kemudian juga apabila memiliki kontak erat dan terkonfirmasi COVID-19. Namun pemirsa, jika kita melihat situasi saat ini, apakah pencabutan status PPKM se-Indonesia, kemudian pelonggaran protokol kesehatan dan mengembalikannya kepada kesadaran individu masing-masing ini merupakan langkah yang tepat di situasi saat ini. Dan sebagai orang awam, jika kita mendengar bahwa dicabutnya status PPKM, tentu saja tidak sedikit masyarakat yang juga berpikir bahwa semua protokol kesehatan yang ada selama ini secara resmi juga diberhentikan. Padahal ternyata situasi pandemi masih mengintai. Seperti yang terjadi diantaranya kami merangkum, ini ada di Tiongkok. Pasca pencabutan kebijakan Zero Covid, pelonggaran dari kebijakan Zero Covid di Tiongkok pada awal Desember lalu ternyata justru membuat beberapa kota di negara tersebut harus kembali bergelut hebat dengan COVID-19. Tingkat penularan pun ternyata disebut masih sangat tinggi, yaitu 1 orang yang terinfeksi oleh Omicron bisa menularkan hingga ke 18 orang lainnya. Kemudian di sini ada Amerika Serikat, di mana juga terjadi lonjakan Omicron varian XBB.1.5, di mana sekitar 40% kasus COVID-19 di negara tersebut yang terkonfirmasi berasal dari varian XBB.1.5 dan angka ini mengalami kenaikan 20% dari pekan sebelumnya. Berkaca dari data, fakta dan kenyataan tersebut, ternyata sejumlah negara pun kini telah kembali memberlakukan pengetatan, yaitu syarat tes COVID-19 untuk PCR bagi para turis asing, khususnya yang datang dari Tiongkok. Di antaranya ialah kami mencatat ada Italia, kemudian Australia dan juga Spanyol.
mereka kembali mewajibkan tes COVID-19 atau PCR bagi WNA ataupun warga negaranya yang usai liburan. Hal ini tentu saja digunakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 khususnya setelah periode libur Natal dan Tahun Baru. Lalu pemirsa, bagaimana dengan Indonesia? Apakah prosedur kedatangan wisman ataupun kembalinya WNI usai berlibur dari luar negeri masih akan tetap mempertahankan yang saat ini atau justru akan diubah demi mengantisipasi segala kemungkinan yang ada? Kita nantikan bersama-sama.